Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi Pada kali ini, wabarakatuh. pada siang ini, kelompok MKMP kami akan melaksanakan tugas diseminasi yaitu tugas akhir, di mana eh, Ibu Rizka, Ibu akan Iya, Pak. mempresentasikan tentang tugas 3 yaitu tebak gambar. Untuk itu, untuk Bu Rizkannya dipersilakan untuk mempresentasikan. Silakan Ibu. Iya, Pak. Terima kasih waktunya dan kesempatannya. Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang, wabarakatuh. Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih telah bersedia menjadi mendampingi saya dalam program ini. Dan pada siang hari ini saya akan melakukan diseminasi materi tentang pembuatan game tebak tokoh dengan menggunakan program Excel. Terlebih dahulu saya akan membuka dulu jendela Excel saya. Sudah tampak jendela Excel saya ya. Ya. Jadi langkah pertama tentu saja kita harus menyiapkan program Excel-nya terlebih dahulu dan menyiapkan gambar tokoh yang akan kita tampilkan. Di sini untuk menampilkan tokoh maka kita harus klik page layout, kemudian kita klik background. Lalu kalau di sini karena saya hasil downloadan maka saya klik download dan saya cari gambar yang akan saya sajikan di sini ya. Saya masukkan tokohnya, kemudian saya insert dan hasilnya akan tampak beberapa gambar karena memang gambarnya ukurannya kecil. Dan karena gambarnya ini masih banyak dan kolomnya belum teratur, maka kita perlu menyesuaikan dulu. Caranya adalah kolom ini akan kita atur lebarnya, yaitu kita klik kanan, kemudian klik kolom white ini, kemudian kita ubah menjadi 5, seperti ini. Kemudian untuk yang ke bawah juga sama, karena ini terlalu kecil, maka ini juga akan saya sesuaikan. Klik kanan, kemudian row height ini kita ubah menjadi 20. Seperti ini, kita oke. Maka yang tampil adalah ini kolom yang sudah saya sesuaikan, sedangkan yang lain ini yang belum. Ya, kenapa yang lain tidak juga disesuaikan? Karena tidak kita gunakan. Kolom yang tidak kita gunakan akan kita hilangkan atau kita hidden. Caranya adalah kita klik di bagian yang tidak kita gunakan. Misalnya ini mulai dari J sampai ke kanan, maka J ini kita blok, kemudian tekan Ctrl Shift, lalu panah ke kanan, ya seperti ini. Lalu kita klik kanan dan kita hidden, kita hit ini, ya akhirnya hilang. Kemudian juga sama di kolom 10 ini ke bawah tidak kita gunakan, kita klik dulu di angka 10 ini, kemudian kita tekan Ctrl Shift, lalu kita tekan panah ke bawah seperti ini, kemudian kita klik kanan dan kita hidden. Nah seperti ini ya. Jadi ini adalah tampilan satu gambar yang akan kita gunakan, yang lain kita sembunyikan. Kemudian tahap berikutnya adalah kita harus menyediakan satu kolom di samping ini ya, untuk tempat kita meletakkan tombol dari permainan ini. Ya, caranya adalah kita lebarkan dulu kolom yang terakhir ini, kemudian kita ganti warnanya supaya berbeda. Kita ganti warna, kita ke home, kemudian kita tuang warnanya dulu seperti ini, kemudian kita beri judul, ya, tebak tokoh. Tebak tokoh. Tokoh seperti ini, biar rapi, sekalian kita tengahkan ya, seperti ini. Sudah selesai. Kemudian setelah kita beri judul, maka kita akan membuat tombolnya untuk mengatur permainan ini. Caranya adalah ibu-ibu atau bapak-bapak bisa masuk ke menu developer ini, kemudian klik insert, setelah itu klik spin button. Ini kita klik, ya spin button kita klik, lalu kita bikin kotak seperti ini, sehingga muncul kotak dengan dua anak panah ke atas dan ke bawah.
Kalau sudah tampil seperti ini, maka pada panah atas kita klik kanan, lalu kita klik format kontrol. Ya, format kontrol ini kita isi. Untuk minimum value kita isi tetap 0, untuk maksimum value kita hitung ya berapa total jumlah kotak yang akan kita gunakan dalam permainan ini. Ini karena yang melebar ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya 8 dan ininya 9, berarti 8 kali 9 berapa Bu? Ada sekitar 72 ya. 72 berarti ini angkanya kita ganti 72 ya. Kemudian incremental change ini adalah pilihan berapa kotak yang akan kita munculkan dalam setiap permainan. Maksudnya dalam setiap kali kita klik itu kita inginkan berapa kotak, bisa 5, bisa 10, bisa 15 ya. Di sini akan kita ketik 5, maka ini diisi 5. Kemudian isi cell link ya, letakkan kursor di bagian cell link, lalu tekan di salah satu kotak yang ada di warna kuning ini, maka di sini akan muncul angka ya. Setelah muncul angka maka kita klik OK ya. Kalau kita klik OK maka ketika kita klik panah atas maka dia akan muncul ya, muncul sesuai dengan kelipatan tadi. Karena saya pakai 5 maka muncul ada 5, 10, 15 dan seterusnya. Setelah tombol koneksi ini sudah kita siapkan, maka langkah selanjutnya adalah kita akan memberi nomor pada gambar ini. Caranya adalah kita blok, ya, kita blok seluruh gambar, kemudian kita klik ke kotak yang paling atas, kemudian kita buat rumus. Rumusnya adalah sama dengan, kemudian kita ketik run, dan kita pilih run between. Nah, sudah muncul run between. Setelah muncul tulisan run between, maka yang perlu kita ketikkan adalah angka terkecil, yaitu 1. Ya. Kemudian tanda titik koma, salah ya, titik koma seperti ini. Kemudian angka terakhir, yaitu jumlah kotak tadi, yaitu 72. Ya, jadi yang 1 itu adalah angka paling kecil, yang 72 adalah angka paling besar dari jumlah kotak tadi. Kemudian setelah itu kita tutup kurungnya dan kita tekan Ctrl Enter. Ya. Di sini kenapa hanya muncul angka 25 padahal kita ingin semuanya ada angkanya, maka tinggal kita geser aja. Ya. Kita geser ke kiri dan kita geser ke kanan dan kita geser ke bawah, maka seluruh angkanya sudah muncul. Ya, kalau angkanya sudah muncul, maka langkah selanjutnya adalah mengganti angka pada bagian-bagian tertentu di wajah. Ya, kenapa? Karena supaya gambar ini tidak mudah ditebak oleh siswa. Maka untuk bagian-bagian yang sangat mudah ditebak seperti mata, hidung, mulut, itu kita kasih angka-angka yang terakhir. Karena ini angka terakhir adalah 72, maka bisa saya ganti angka 70. Kemudian di sininya saya ganti angka 65, yang ini saya ganti angka 60. Kemudian yang saya ganti angka 70 misalnya, seperti ini ya. Kenapa? Tujuannya adalah supaya dia tidak mudah terbuka. Jadi tidak terbuka di awal supaya tidak mudah ditebak. Setelah kita sesuaikan angkanya, maka kunci angka tersebut dengan cara kita blok gambar, ya, kita blok gambarnya, kemudian kita copy. Kita copy di sini. Setelah kita tekan copy, lalu kita tekan paste spesial dan kita tekan value atau angka, ya, value. Nah, setelah itu sudah ini angka sudah terkunci dan dia tidak akan berpindah-pindah lagi. Setelah itu kita akan menghilangkan gambar, ya. Setelah angkanya kita kunci, kita akan hilangkan gambar. Caranya adalah kita blok gambar ini, lalu kita beri warna pada gambar. Kita masuk ke home, kemudian kita tuang warna. Nah, ini misalnya, ya. Sehingga gambar dari desainer tadi sudah
tertutupi oleh warna. Kalau sudah kita memberikan warna pada gambar, maka langkah selanjutnya adalah kita mengkoneksikan gambar dengan rumus. Ya, caranya bagaimana mengkoneksikan gambar dengan rumus? Caranya adalah kita blok dulu kotak gambar tadi, kita blok, kemudian kita tekan conditional formatting. Ada di sini conditional formatting. Kita klik, kemudian klik new rule. Ya, kita bikin new rule. Nah, setelah tampil pilihannya, maka pilih bagian ini ya, format only cell that content. Ini kita klik. Setelah itu kita arahkan ke bawah, format only cell with, ini cell value tetap. Kemudian yang kedua, kolom kedua between, kita isi yang less than or equal to. Nah, ini yang kita isi. Kemudian untuk bagian yang ini, ya, itu kita klik, lalu kita klik di bagian yang kuning yang ada angkanya tadi, ya, supaya apa? Supaya posisi ini terlihat di rumus, ya, seperti ini. Kalau sudah, tekan format, lalu pastikan dia no color. Dan dia no color, kemudian kita oke. Nah, kalau sudah, maka kita klik lagi oke. Nah, ya, sehingga apa yang terjadi? Ini kalau kita tekan, semakin lama dia akan makin terbuka, ya. Nah, seperti ini. Nah, ini langkah selanjutnya adalah kita hilangkan garis dan angka, ya. Ini ketika ini kita terbuka seperti ini kan masih tampak ya garisnya. Maka cara menghilangkan garis adalah kita klik view, ya, kita klik view, kemudian kita klik grid line. Ini grid line-nya, centangnya kita hilangkan, maka di sini garisnya akan hilang. Ya. Setelah itu kita harus mengganti menghilangkan angka. Menghilangkan angka adalah caranya kita ke home, kita menu home, kita tekan, kemudian kita ke menu number. Nah, number ini kita tekan number, lalu kita klik custom. Ya, di custom ini ada tipe general, ini kita hapus, kita ganti dengan titik koma. Ya, kalau sudah ganti titik koma maka kita oke. Ya, sehingga di sini baik angka maupun garis sudah hilang dan permainan sudah siap. Nah, ini ketika sudah terbuka semua maka seperti ini. Kalau mau ditutup seperti ini, ya. Jadi itu permainannya tebak tokoh dari saya. Mudah-mudahan bisa dimengerti penjelasan saya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rendra yang telah memfasilitasi saya. Ya, terima kasih Pak Rendra. Saya kembalikan kembali waktunya kepada panjenengan. Baik, terima kasih Bu Rizka. Demikian tadi diseminasi tentang tebak tokoh, yaitu berkaitan dengan materi 3 workshop Book Jatim Cerdas. Sebelum saya tutup, mungkin dari Bapak Ibu yang ada di sana untuk bertanya kepada Bu Rizka tentang tebak tokoh ini, mulai dari awal sampai akhir, sampai mungkin ada pertanyaan. Monggo dipersilakan Ibu. Saya kira tidak ada Bu Rizka pertanyaan. Ibu sudah jelas berkaitan dengan materi 3 ini. Untuk itu saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.